Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini atau subuh ini saya akan coba terus membahas masalah kasus Jalan Cagak Subang. Sebelumnya, seperti biasa saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Tentunya doa yang saya sampaikan adalah semoga Allah memberikan balasan berupa rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah, dan selalu diberikan kesehatan kepada semua keluarganya. Amin ya robbal alamin. Mari juga kita sama-sama doakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Amin ya robbal alamin. Dan juga almarhumah Ibu Tuti dan Teh Amel, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya. Amin ya robbal alamin. Sehat semua buat kita semua. Amin. Ini penantian yang hari kedua, yaitu di hari Selasa, ya. Tetap harap-harap cemas. Tapi saya tidak akan membahas lagi harap-harap cemas. Saya akan coba minta maaf. Pertama adalah ada satu video saya yang kemarin-kemarin kresek-kresek, ya. Saya juga tidak tahu dari mana, apakah itu masalahnya mix-nya atau mic-nya atau apanya, atau mungkin ada yang lewat, saya nggak tahu. Karena setelah saya coba lagi mic-nya itu bagus lagi, ya. Ya, mohon maaf aja. Baik, justru yang saya sekarang tunggu adalah apa yang menjadi pembuka daripada kasus ini akan terungkap. Pintunya dari mana? Ada beberapa informasi yang masuk ke telinga saya. Kasus Subang ini akan terungkap katanya di masalah apa yang sedang dibahas, yaitu masalah banpol. Ada yang bilang seperti itu. Nah, justru saya katakan lagi, makanya saya sekarang lagi menunggu kelanjutannya seperti apa. Kelanjutannya. Ya, kita kan jadi penasaran sebagai warga masyarakat. Setelah disampaikan bahwa informasi dari mulai 100% editan dari foto banpol, kemudian juga tentang masalah yang lain-lainnya saya tidak bahas, tapi masalah banpol karena ada isunya katanya banpol sebagai pintu pembuka daripada kasus ini. Dan kemarin saya kira belum sampai akhir ya daripada apa yang disampaikan channel luruskan bahwa itu editan 100%, tidak dilanjutkan, kelanjutannya seperti apa. Apakah benar itu 100% editannya? Nah, kita lagi menunggu sebenarnya kan. Nah, jangan sampai justru putus di tengah jalan. Nah, nanti kan kalau putus di tengah jalan seperti kayak begini kan tidak jelas nih. Yang 100% editan ini, misalkan ya, kita tunggu kan. Kita menunggu. Ya, karena kita berpikir begini, bahwa siapapun yang memberikan informasi selalu kita adalah memberikan apresiasi selama memang itu sifatnya kebaikan. Kebaikan ya, bukan skenario, tetapi memang kebaikan. Selama itu memang kebaikan, tujuannya jelas bahwa memang untuk mengungkap kasus ini dan keadilan buat almarhum adalah itu dianggap sebagai kebaikan. Tetapi kalau hanya sekedar skenario untuk membuat sesuatu atau perintah sesuatu, maka ini adalah kebalikannya dari itu. Maka untuk itu saya sendiri pribadi menunggu nih kelanjutan daripada ide apa yang disampaikan itu editan, 100% editan foto itu. Sampai di mana ini ujungnya? Endingnya sampai di mana? Kita pengen tahu. Nah, justru kalau misalkan berhenti di tengah jalan, jangan sampai nanti kita masyarakat berpikiran, oh ada apa ini? Nah itu ya, oh ada apa ini? Kok sampai bisa berhenti gitu? Ya, kita tidak tahu kan seperti itu. Makanya kita tunggu sampai di mana nih? Ini editan ini. Ya. Nah, itu dia, kita tunggu, jangan sampai nanti ada masalah, adalah kecurigaan kita nanti malah jadi timbul, ya, memunculkan kecurigaan, ada apa ini, seperti itu. Nah, kembali lagi bahwa poin-poin yang telah disampaikan, analisis yang telah disampaikan dari mulai tidak ada blur, kemudian ada titik hitam, kemudian tidak ada police line, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah editan. Nah, dan sampai ujungnya bahwa tidak ada
isu-isu bahwa banpol tidak ada. Nah, sekarang gini, kalau masalah banpol ada dan tidak ada, kemudian masalah danu ke TKP dengan banpol iya dan tidak, itu kan sebenarnya sudah dikatakan dan sudah ada di BAP. Satu, pertama adalah saksinya ada Wahyu di sana, ada Kosasi, ada Opik yang mengatakan bahwa memang Danu menjumpai banpol. Itu salah satu saksinya, kan? Kemudian juga diperkuat oleh Kanit ya Taryono dari Polsek bahwa menyuruh banpol, kan? Itu sebenarnya sudah ada juga saksi yang mengatakan ya. Kemudian juga dari Pak Kades adanya perbincangan antara banpol, wawancara dan banpol, walaupun memang belum belum di-up masalah videonya tersebut. Sebenarnya 3 poin ini kan sebenarnya penguat bahwa banpol itu ada dan terjadinya masuk kepada ke TKP. Kan itu sudah dibuktikan oleh ketiga poin ini. Jadi apa yang bisa dibantah kalau begitu kan ya? Apa yang bisa dibantah? Editan ya silakan dibuka sampai sejauh mana editan itu. Kalau misalkan mengatakan tidak ada di TKP, coba dibuktikan apa yang bisa membuktikan bahwa memang Danu tidak ada di TKP. Nah itu kan memang harus jelas ya. Harus jelas kenapa? Justru kita menunggu, bukan kita menjelek-jelekan, tidak menjelek-jelekan, tetapi justru kita menunggu nih mana lanjutannya gitu loh. Kalau misalkan seperti itu, kalau misalkan itu editan, banpol tidak ada, Danu tidak ke TKP, kita menunggu ini di mana alasannya, penjelasannya seperti apa, ya. Kembali lagi bahwa Danu memang sudah di BAP sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa di sana ada saksi, saya sampaikan tadi ada saksi Wahyu, Kosasi, Opik, ada Pak Kades, ada Pak Kanit Taryono. Udah jelas itu 3 poin. Apakah 3 poin itu bisa dibantah? Nah, makanya kita tunggu nih sejauh apa. Dan kalau misalkan memang itu bisa dibantah, saya kira kalau memang ini poin sebagai pembuka misalkan ya, sebagai pembuka daripada kasus ini, pasti jauh-jauh hari Danu sudah dipanggil dari pihak kepolisian. Ya, banpol juga pasti sudah dipanggil, yang namanya banpol, kalau memang itu banpol dipanggil, Danu juga dipanggil, termasuk juga Wahyu, Kosasi, dan Opik juga pasti dipanggil, orang-orang yang memang seperti Kanit Taryono juga ya, orang-orang yang memang menyaksikan di sana pasti dipanggil kembali. Tapi sampai sekarang kan belum ada lagi pemanggilan. Yang terakhir kan pemanggilan itu Pak Yosep ya, sudah 3 minggu belakang kan itu. Dan tidak ada lagi pemanggilan saksi yang lain. Nah justru ini kan jadi pembicaraan kita dulu. Ayo sampai di mana? Biar kita tahu semua. Kalau ini misalkan tidak ada, berarti muncullah kecurigaan daripada kita masyarakat. Demikian materi pagi ini adalah masalah, kembali lagi masalah pembuktian masalah banpol. Mudah-mudahan ada titik terang nih hari ini. Kemarin kita mengharap tapi sekarang kita mengharap hari ini. Mudah-mudahan. Demikian, kita terus dukung Polri Indonesia, Polda Jabar, Polres Subang, dan Polsek Jalan Cagak. Prapo Polri Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.